Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila asyir Muhammad al-Fudhali al-Fatihah. Aku kan gak jadi ngulang Kenapa salah kita di jalan ternyata sudah isya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Jadi ini haus terakhir sebelum Ramadan. Ramadannya 2 minggu lagi. Terus ini terakhir minggu depan ujian. Ribon? Minggu depan iki ujian. Oh, betul. Minggu depannya itu berarti ujian materi yang sudah didapatkan di semester ini. Oh, materi ini. Minggu depan ujian baru kemudian masuk ke Ramadan. Berarti ini terakhir nih. Karena terakhir mohon maaf kalau terlambat dan kendala tadi ya. Kita nanti insya Allah ini kan kita sampai berarti bahas dari ujiannya itu dari materi berapa sampai berapa gitu kan bukan mau sekarang kan masuk sifat ke 11, 12 sebenarnya di rumah ini, tapi ini nggak usah masuk di ujian aja. Kalau memang ujian jadi nggak usah masuk di ujian, kita ujiannya dari ya saya lupa semester ini mulai kapan kan. Ada yang ingat boten? Mulai kapan? Semester ini tuh kita mulainya dari mana juga? Atau kita nggak pas mulainya dari mana nggak apa-apa, kita batasi kan berarti sampai sifat ke 10. Sifat asabi'ah. Sabi'ah. Oh berarti 7, 8, 9, 10 berarti ya 4 ya. 7, 8, 9, 10 mawon nggih. Mawon pun. Berarti nanti ujiannya sifat ke 7, 8, 9 sama 10. Ya hari ini enggak usah ikut masuk ujian. Semuanya ujian berarti. Semua ini, semua materi. Semua kitab. Oh, siap. Baik. Ujiannya kalau yang di rumah berikut. Insya Allah masih belum ini sudah kalau yang di rumah. Oh, yang di sini lah ya. Diutamakan yang di pondok dulu. Oke, berarti 7, 8, 9. Ya. Oke, semuanya wah gitu ya kan. Mendadak apa buatnya sebenarnya ujian? Hasil rapat sonten iku saja. Yang kemarin rapat satu saja niku. Oh, oke. Saya nggak ikut ya kayaknya. Enggak Itu kapan sih nggak tahu. Oh iya maaf. Mohon maaf. Itu kapan Mbak rapatnya itu? Malam Ahad. Tapi hasil rapatnya sampun kami share di grup Ustadz. Oke. Ngapunten kayaknya saya terlewat itu grupnya banyak sekali. Oke. Sabtu malam Ahad. Minggu kemarin. Ya sudah. Oke. Jadi materinya itu sifat ke-7 sampai sifat ke-10 nggih. Sifat ke-7 sampai sifat ke-10 berarti ada 4 sifat beserta dalil dan penjelasannya. Nanti ujiannya itu. Terus materi hari ini yang sifat 11 sama 12 itu enggak bisa masuk di ujian. Terus kemarin hasilnya ketentuannya selain ujian apa kemarin Pak? Yang penting yang urgent niku kilatan sudah Ramadan. Oh, terus sudah ditentuin juga yang isi siapa gitu? Niku dereng masih mencari kitab karena kan aslinya niku kitab At-Taqwa. Tapi itu sulit Ustazah, di Malang enggak ada. Jadi kami nitip di Ustaz Hanafi. Dan ternyata di Ustaz Hanafi juga cuma ada satu gitu di Al-Mawarid niku. Di Mawarid ya dek namanya, di Mawarid itu cuma satu. Tapi akhirnya belum diputuskan ya? Dereng, tapi insyaallah terus Ustaz Naim At-Taqwa niku. Oke. Terus yang isi Ustaz Hanafi? Sepertinya gantosan kiranya. Belum. Ya. Waktunya Mbak? Pagi? Belum juga. Saya kemarin jadwalnya Ustaz. Berarti itu yang penting maksudnya hasil rapat itu yang penting ujian ini sama
kilatan itu Kilatan sama itu. ngaji Ramadan lah ya. Nggih. Kilatan itu maksudnya ngaji Ramadan untuk mbak di sini aja kan ya? Nggih. Nggak ada maksudnya dari luar gitu ada gimana? Diperbolehkan. Oh membuka juga Nggih, insyaallah. dengan kitab itu. Nggih. Dan kami juga itu Ustazah, maksudnya tidak sebulan penuh. Oh iya, karena kan Diusahakan 2 biasanya minggu. kalau sudah mendekati puasaan kan boleh mudik. Nggih, ada Ya, yang saya pulang mudik. ke rumahnya kalau yang berarti 2 minggu aja. Ya, insyaallah 2 minggu, ditempuh 2 minggu hatam insyaallah. Ya, ya. Untuk hari ini karena saya pulang berarti cukup banyak, kita nggak usah panjang ya sih saja. Langsung mawon kita ke As-Sifa Al-Hadiyah Asyara. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu utawi sifat Al-Hadiyatu Asyara kang nomor 11. As-sifatu utawi sifat Al-Hadiyatu Asyara kang nomor 11. Wathaniya asyara lan kang nomor 12. Wathaniya asyara lan kang nomor 12. Min sifatihi ta'ala saking pira-pira sifate Allah Ta'ala. Min sifatihi ta'ala saking pira-pira sifate Allah Ta'ala. Iku as-sam'u mireng wal basaru lan ningali. Iku as-sam'u mireng wal basaru lan ningali. Wa huma utawi as-sam'u wal basaru, wa huma utawi as-sam'u wal basaru iku sifatani sifat loro. Iku sifatani sifat loro. Ko imatani kang jumeneng. Ini saya baru buka. Bidzatihi ta'ala kelawan zati Allah Ta'ala. Bidzatihi ta'ala kelawan zati Allah Ta'ala. Ya ta'alluqani kang gumantung apa sifatani. Ya ta'alluqani kang gumantung apa sifatani. Bikulli maujudin kelawan saben-saben kang wujud. Bikulli maujudin kelawan saben-saben kang wujud. Ai tegese yang kasyifu terbuka. Yang kasyifu terbuka. Bima kelawan sifatani. Apa kullu maujudin saben-saben kang wujud. Apa kullu maujudin saben-saben kang wujud. Wajiban ing perkara kang wajib. Wajiban ing perkara kang wajib. Kana ana apa kullu maujudin. Kana ana apa kullu maujudin. Au jaizan utawa perkara kang jaiz. Au jaizan utawa perkara kang jaiz. Fasam'u mongko utawi mireng. Fasam'u mongko utawi mireng.
wal basaru lan ningali iku ya ta'alluqani gumantung apa as-sam'u wal basar bidzatihi ta'ala kelawan zati Allah ta'ala bidzatihi ta'ala kelawan zati Allah ta'ala wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah ta'ala ai tegese anna dzatahu ta'ala sak temene zati Allah ta'ala wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah ta'ala iku munkasyifatun terbuka lahu ta'ala kedue Allah ta'ala bisa ma'hi kelawan mirenge Allah wa basarihi lan ningaline Allah ziyadatan hale nambahi alang kisyafi ing ngatasé perkara kang den weruhi alal inkisyafi ing ngatasé perkara kang den weruhi bi ilmihi kelawan ilmune Allah jadi sifat yang ke 11 dan 12 ini tidak dibahas satu-satu tapi dibahas bareng karena keduanya saling berkaitan. Yang sifat ke-11 itu adalah as-sam'u yaitu mendengar. Sifat yang ke-12 yaitu al-basaru. Apa artinya? Melihat ya, mendengar dan melihat. Tapi kalau kita sandarkan kepada sifat Allah berarti di depannya harus dikasih maha mendengar dan maha melihat. Karena kalau hanya mendengar saja itu kurang luas cakupannya ya. Nanti ada penjelasannya di sini. Nah, di sini digabung wahuma sifatani qaimatani bidzatihi ta'ala. Jadi kedua sifat tadi, maha mendengar dan maha melihat, itu adalah dua sifat yang tetap atau menetap pada zatnya Allah Ta'ala. Ya ta'alluqani bikulli mawjudin, yang bergantung pada sesuatu yang wujud. Yang namanya mendengar dan melihat itu kan ada sesuatu yang didengar dan ada sesuatu yang dilihat. Makanya di sini berhubungan dengan sesuatu yang wujud. Kalau sesuatu yang adam tidak ada, ya tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat. Makanya di sini kedua sifat ini mendengar dan melihat itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang wujud saja. Beda dengan sebelumnya. Misalnya sifat irodah itu bisa berhubungan dengan sesuatu yang wujud, maujud dan juga ma'dum. Tapi kalau sifat mendengar dan melihat ini hanya berhubungan dengan segala sesuatu yang maujud saja, dengan yang wujud saja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang kasyifu bihima kullu maujudin wajiban karena aujaizan. Jadi dengan adanya sifat sama as-sam'u dan juga basar tadi, melihat dan mendengar, maka akan terbuka segala sesuatu yang wujud itu. Sesuatu yang wujud itu ada dua hal. Yang pertama yaitu wajib, yang kedua adalah jaiz. Ya, jadi sesuatu yang wajib dan juga jaiz ini itu berhubungan dengan sifat sama dan juga basarnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang wajib apa contohnya? Misalnya sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu bisa didengar dan bisa dilihat. Tapi itu tidak bisa kita logika secara akal, tidak bisa. Sifat masa didengar gitu kan ya. Kalau kita misalnya di sini menghubungkan antara sesuatu yang wajib dengan mendengar, apa yang wajib? Sifat bagi Allah. Masa sifat didengar? Nanti ada di bawah ini penjelasannya.
Tapi penjelasannya tidak secara detail, secara logika, karena nanti ada pembahasan bahwasanya kita manusia itu majhulun gitu, tidak tahu, tidak bisa menghubungkan antara keduanya. Sifat itu tidak bisa didengar, ya. Tapi di sini sifat itu termasuk sesuatu yang bisa masuk ke dalam sama dan basornya Allah. Jadi mendengar dan melihat itu tidak hanya mencakup sesuatu yang bersuara saja, tapi juga sesuatu yang wajib termasuk sifat tadi. Meskipun yang secara logika nggak ada suaranya kan ya, tapi itu bisa didengar dan bisa dilihat oleh sama dan basornya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut lagi. Fasam'u wal basaru yata'alluqani bidzatihi ta'ala wa sifatihi. Sifat sama dan basar ini bergantung terhadap zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah, yang artinya zat dan sifatnya Allah itu bisa didengar dan bisa dilihat. Sifat itu tidak hanya bisa dirasakan. Kalau manusia logikanya ya, misalnya ada orang baik hati, ada orang jahat, ada orang tak baik, itu kan sifat ya, dan itu kita tahunya dengan dirasakan, ya kan, dengan perlakuannya bagaimana, dengan perasaan. Tapi kalau sifat dan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa didengar dan bisa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dengan sifat sama dan basornya Allah itu bisa didengar dan bisa dilihat. Tapi kalau manusia ya tentu saja terbatas. Tapi kalau sifat sama dan basornya Allah itu sangat luas sampai bisa mendengar dan melihat zat dan sifatnya Allah sendiri, itu bisa didengar. Maksudnya gimana? Anna dzatahu ta'ala wa sifatihi munkashifatun lahu ta'ala bisam'ihi wa basarihi. Maksudnya adalah zat dan sifatnya Allah itu terbuka, tersingkap gitu ya. Terbuka, tersingkap dengan pendengaran dan penglihatannya Allah. Jadi sifatnya, zatnya Allah itu bisa terbuka, bisa tersingkap dengan sifat sama dan basornya Allah itu sendiri. Jadi logikanya begini, kalau misalnya contoh apa, kitab begini ya, kitab ini. Nah, kitab ini itu bisa kita lihat. Kalau manusia kan melihat, nggak bisa ya mendengar kitab ya, biasanya kita lihat ya. Kita bisa tahu kitab ini ada itu dengan penglihatan kita. Nah, Allah itu punya sifat. Misalnya kita umpamakan kitab ini. Nah, sifatnya Allah yang berupa kitab ini itu bisa muncul itu dengan sifat sama dan basornya Allah. Bisa didengar dan bisa dilihat dengan sifat itu. Dengan sifat sama dan basornya Allah tadi. Jadi sifat-sifatnya Allah itu bisa tersingkap, bisa terlihat, bisa terdengar dengan sifat sama dan basor. Ziyadatan alal inkisyafi bil ilmi, sebagai tambahan terbukanya ilmunya Allah yang tidak terbatas itu. Ilmunya Allah itu kan tidak terbatas. Tidak hanya kepada makhluknya tapi juga pada Allah sendiri, zatnya, sifatnya. Itu kan juga diketahui ya, termasuk dalam ilmunya Allah. Nah, sebagai pengetahuan inkisyaf ziyadatan tadi ya, tambahan terhadap terbukanya ilmunya Allah, yaitu adalah salah satunya ada sifat sama dan basor tadi yang membuka sifat-sifat lain. Kemudian wazaidun, ini contoh ya, kita ke contoh ya. Wazaidun utawi Zaid, wa amrun lan amr, walha itu lan tembok. Jadi ini memang memberikan contohnya itu berupa sesuatu yang hidup dan sesuatu yang tidak hidup, supaya menjelaskan bahwa sama dan basornya Allah itu mencakup segala sesuatu, tidak hanya yang hidup saja tapi juga yang benda mati. Sini dicontohkan haid atau tembok ya. Wal haid itu tembok. Iku yasma'u mirang wa zaidun utawi zaid wa amrun lan amr wal haid lan tembok iku yasma'u mirang sinten Allah Ta'ala zawatiha ing piro-piro zate
Zaid wa Amr wal Haid. Jadi zatnya benda itu bisa didengar oleh Allah, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Jadi mendengarnya Allah itu tidak hanya terhadap suara yang bisa kita dengar ya, misalnya suara HP, suara cangkrik, suara apalah air dan sebagainya ya. Tapi zatnya benda itu bisa didengar oleh Allah. Yasma'ullahu ta'ala dawatiha. Allah itu bisa mendengar zat dari benda-benda. Wah, ya beksiru. Ya beksuru. Wa ya beksuruha lan ningali sinten Allah. Wa ya beksuru lan ningali sinten Allah. Ha ing Zaid wa Amrun wal Haid. Bisa Allah bisa mendengar dan juga bisa melihat zat benda-benda ya. Wa yasma'u. Yusma'u atau yasma'u? Wa yasma'u lan mireng sinten Allah. Wa yasma'u lan mireng sinten Allah. Sauta sahibis sauti. Suarane wong kang, enggak hanya wong ya, benda juga bisa. Suarane wong kang duwe swara. Sauta sahibis sauti. Suarane wong kang duwe swara. Waya beksuru lan ningali sinten Allah. Hu ing sauta sahibis saut. Ai sauta tegese suara. Ai sauta tegese suara. Nah, ini contoh tadi ya yang bisa mendengar benda. Jadi di sini dicontohkan ada 3 contoh, Zaid, Amr, dan Haid atau tembok. Ada yang makhluk hidup, Zaid sama Amr. Kemudian ada benda mati berupa tembok. Yasma'ullahu ta'ala dawatiha. Allah bisa mendengar zat benda. Waya bersuruha dan bisa melihat. Kalau melihat zat itu kan ya manusia mestinya bisa juga logikanya melihat. Misalnya ini tabla melihat manusia yang lainnya dan sebagainya. Wa yasma'u sauta sahibis sauti, dan juga mendengar suara orang atau sesuatu yang memiliki suara. Macam-macam, jangkrik itu kan punya suara juga ya. Nah, itu bisa didengar. Wa ya beksuru, tapi tidak hanya suara itu, kalau melihatnya Allah, suara itu tidak hanya bisa didengar tapi bisa juga dilihat. Melihat suara. Jadi melihat dan mendengarnya Allah itu melihat dan mendengar zat, melihat dan mendengar suara. Ya. Jadi enggak hanya kalau manusia kan melihat zat benda dan mendengar suara. Tapi kalau melihat dan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala, benda itu bisa, misalnya benda atau zat bisa dilihat dan bisa didengar. Suara bisa didengar dan bisa dilihat. Nah, itu bedanya. Kalau manusia kan suara hanya bisa didengar, tidak bisa melihat suara apa coba bentuknya, nggak tahu kan ya. Tapi Allah itu bisa melihat suara. Maka di sini buaya bersuru ais sauta, melihat punya asaut, punya adalah suara, melihat suara. Manusia mana bisa. Tapi ini nanti di belakang itu disebutkan bahwa kalau secara logika ya nggak bisa gitu suara dilihat. Hubungannya apa? Nanti disebutkan di sini bahwa manusia itu majbulatun andalik gitu ya. Tidak tahu menau mengenai bagaimana caranya suara itu bisa dilihat. Karena nggak masuk ya kalau di logika gimana bisa dilihat suara atau benda itu gimana caranya bisa didengar. Caranya itu manusia mempelajari itu tidak sampai ke sana gitu. Tapi itu bisa kalau konteksnya adalah sama dengan dasarnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Habis Isya ada catatan ya, Mbak? Oh, biasa. Oh, Al-Quran, setoran. Sudah saya tambahin sedikit sampai majbulatun lana nanti ya. Jadi sampai mana saya tambahin sedikit. Fa in kulta mongko lamun ngucap siro. Fa in kulta mongko lamun ngucap siro.
Sima'u sauti utawi ngrungokno swara. Sima'u sauti utawi ngrungokno swara. Iku dhahirun jelas. Iku dhahirun jelas. Wa amma sima'u dzati zaidin, anapun utawi ngrungokno dzati zaid. Wa amma sima'u dzati zaidin, anapun utawi ngrungokno dzati zaid. Wa dzatil haiti lan dzati tembok, iku ghairu dhahirin, ora jelas. Iku ghairu dhahirin, ora jelas. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono madkur, ta'alluqul basori utawi gumantunge peningal. Ta'alluqul basori utawi gumantunge peningal. Bil aswati kelawan pira-pira swara. Di annal aswati krono sak temene pira-pira swara. Di annal aswati krono sak temene pira-pira swara. Iku tasma'u, krungu sapa sira. Tasma'u atau tusma'u? Tusma'u. Oh sorry, berarti iku tusma'u den rungokno apa al aswat. Iku tusma'u den rungokno apa al aswat. Fakot mongko bloko. Fakot mongko bloko. Kulna ngucap sapa kita. Kulna ngucap sapa kita. Yajibu wajib. Yajibu wajib. Alaina ing atase kita. Apa al imanu iman. Di annahuma kelawan sak temene asam wal basaru. Di annahuma kelawan sak temene asam wal basaru. Iku muta'alluqani, gumantung karone. Iku muta'alluqani gumantung karone. Bikulli maujudin kelawan saben-saben perkara kang wujud. Bikulli maujudin kelawan saben-saben perkara kang wujud. Wa amma kaifiyatut ta'alluqi, anapun utawi carane gumantung. Fahiya mongko utawi kaifiyatut ta'alluq. Fahiya mongko utawi kaifiyatut ta'alluq iku majhulatun ora weruh. Iku majhulatun ora weruh. Lana kedue kita. Lana kedue kita. Jadi di sini seperti yang sudah jelaskan ya sebelumnya, fa in qulta, jika kalian atau kamu berkata sima'us sauti, mendengarkan suara, dhahirun, itu sudah jelas karena suara bisa didengar oleh manusia pun seperti itu ya. Sima'us sauti, mendengarkan suara itu dhahirun, jelas. Wa amma sima'u dzati zaidin, tapi kalau yang namanya mendengar zat, sima'u dzati zaidin, mendengarkan zatnya Zaid, wa dzatil haid atau zatnya tembok, ghairu dhahirin, itu tidak jelas.
ya, karena masa ada didengar gitu kan ya, kalau orang biasa secara logika masa ada didengar, maka di situ tidak jelas, kecuali temboknya pondok ya biasanya bisa bicara, tapi istilah itu ya. Temboknya di pondok itu bisa bicara. Kenapa? Karena yang satu ngomong terus nyerep di temboknya, yang teman sebelah baliknya tembok bisa tahu karena omongannya bisa kemana-mana ya. Jadi gitu. Tapi itu kan sebenarnya hanya istilah. Tapi kalau secara logika, zat atau tembok benda itu tidak ada suaranya, ya kan? Tapi suara dari zat itu bisa didengar oleh sifat samanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini zat itu bisa didengar. Sima'u dzati Zaidin wa dzatil haid, mendengar zatnya Zaid atau zatnya tembok itu ghairu dhahirin, tidak jelas. Kenapa? Wa kadzalika ta'alluqul basari bil aswati, karena yang namanya melihat suara ya gitu ya. Dan wa kadzalika ta'alluqul basari bil aswati, atau hubungan antara melihat dengan suara ya, melihat dengan suara, di annal aswatus ma'ufaqat. Suara itu hanya bisa didengar, logikanya. Suara itu hanya bisa didengar saja. Tapi di sini kulna, tapi ya yajibu alaina al-iman bi annahuma muta'alliqani bi kulli mawjudin. Kita wajib mengimani bahwasanya kedua sifat tersebut, sama dan basur, itu berhubungan dengan bi kulli mawjudin, dengan segala sesuatu yang wujud. Yang wujud itu tidak hanya zat. Zat memang wujud. Ada kitab, ada manusia, ada Zaid, ada tembok, ada Amr, itu semuanya wujud. Saut, suara itu juga wujud. Makanya di sini baik itu sifat mendengar maupun melihat tidak hanya berhubungan dengan salah satu saja, zat saja atau suara saja, tidak, tapi dua-duanya. Karena dua-duanya termasuk maujudin tadi, termasuk ke dalam sesuatu yang wujud. Kemudian wa amma kaifiyatut ta'alluqi fahiya majhulatun lana. Tapi caranya keterikatan antara keduanya, mendengar zat dan melihat suara ya, mendengar zat dan melihat suara itu caranya bagaimana, kaifiyahnya seperti apa, majhulatun lana. Kita itu tidak tahu. Tapi kita harus yajibu alaina al-iman. Kita harus mengimani hal itu. Makanya di tauhid itu kita tidak bisa hanya mengedepankan logika saja. Logika kita pakai di situ untuk memahami sifat wujud bagaimana, sifat iradah bagaimana, sifat hidrat bagaimana. Itu kita pakai logika untuk memahaminya. Tapi tetap ada hal-hal yang majhulah tadi. Kita tidak sampai ke sana, tapi kita harus tetap mengimani. Di situ ada semacam ya, kayak misalnya hidup, kalau misalnya kita dikasih kesedihan atau kesengsaraan dalam hidup, itu kan nggak enak ya. Tapi nggak enak itu bukan berarti harus kita ratapi, kan tidak. Bisa juga ya nggak enak itu kita syukuri, karena dalam kegak enakan tadi itu ada hikmah di baliknya yang mungkin lebih besar dan lebih baik untuk kehidupan kita. Itu kan harus tetap kita imani. Sama seperti ini, mungkin secara logika kita nggak bisa, ini nggak masuk akal gitu, melihat suara atau mendengar zat. Tapi di sini yajibu alaina al-iman, kita harus mengimani, harus wajib, dan hukumnya wajib ya, bukan cuman harus gitu, enggak, tapi yajibu, hukumnya wajib mengimani hal tersebut. Oke, jadi kenapa sih kok ada hal-hal yang tidak bisa kita logika tapi harus kita imani, harus kita percaya gitu ya? Kenapa? Karena kalau semuanya bisa dilogika, semuanya bisa kita pikirkan dengan akal dan pikiran yang kita punya, ya apa bedanya antara ilahiyah, robbaniyah, ketuhanan dengan manusia, ya kan? Namanya ketuhanan itu adalah hal yang kita nggak nyampe ke sana, karena kita bukan Tuhan, kita hanya makhluk atau ciptaan yang ada sesuatu yang kita nggak bisa sampai ke sana. Kalau sama ya sama saja berarti kan dengan manusia. Kalau ada namanya ilahiyah, ketuhanan, tentu ada sesuatu yang nggak bisa kita capai, ada sesuatu yang nggak bisa di luar kendali kita ya, di luar kendali kita. Termasuk ini tadi. Itulah gunanya belajar tauhid di sini ya. Ada sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, nggak bisa dilihat, kita nggak tahu, tapi kita harus percaya terhadap hal itu.
Oke, itu nggih. Tapi ini nanti yang sifat ke 11 sampai 12 nggak usah masuk di ujian ya, hanya yang 7 sampai saya harus buat soalnya. Yang dipelajari itu ya terkait misalnya kayak dalil dari sifat itu, bagaimana penjelasannya. Terus sebenarnya banyak ya yang ta'aluk itu dulu kita belajar banyak sekali. Ada ta'aluk sulh qadim, ta'aluk dan hadis itu seperti apa. Terus kemudian sifat misalnya irodah sama kudrat itu punya ta'aluk yang mana saja yang berhubungan dengan sifat itu. Nah, macam-macam. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita ambil ya dan dibuat ujian. Ya memang kalau ujian di apa ini ngaji kitab kuning dengan ujian di kampus gitu kan berbeda. Targetnya itu beda. Kalau di kampus kan targetnya adalah menguasai ABCD, nilai bagus, berdoa dan seterusnya. Tapi kalau di ngaji misalnya tauhid, fikih, hadis dan sebagainya, yang penting konten atau hikmah yang bisa diambil dari yang dipelajari itu yang terpenting. Jadi sampai bisa membawa itu, bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari itu yang terpenting. Tapi ujian itu hanya ya bukan meremehkan ujian, bukan tentu saja tidak. Tapi ujian ini untuk mengukur kira-kira seberapa pemahaman, seberapa dalam ya pemahamannya kita terhadap apa yang sudah kita pelajari. Yang namanya perlu namanya murojaah, mengulang kembali. Kalau belajar gini doang, yang kemarin-kemarin pasti akan pasti kemarin itu lupa, nggak tahu apa. Tapi kalau ada murojaah, ada ujian, sampai akan membaca lagi. Oh ternyata gini toh, oh gini dan seterusnya. Itu ya. Mungkin yang masuk di ujian yang mengenai sifat yang 7 sampai 10 tadi, pengertiannya bagaimana, terus kemudian istilah-istilah apa yang terkait dengan sifat-sifat itu. Terus kemudian ta'aluk itu beberapa banyak ya, di beberapa sifat itu ada ta'aluk beberapa jenis juga. Terus dalilnya ada sifat itu apa saja sih dan seterusnya. Tuh. Oke. Ya semoga nanti ujiannya bisa mendapatkan hasil yang baik dan bisa bermanfaat tentunya ya. Hasil yang baik itu harus dibarengi dengan kebermanfaatan yang baik pula. Supaya saya nggak mengganggu kegiatan selanjutnya. Oke. Ya sebelumnya saya minta barokah Fatihahnya untuk guru saya, kiai saya yang wafat tadi malam, Kiai Haji Muhibur Ridho, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Malang yang sudah wafat ya, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kemarin hari Selasa jam 7 malam. Itu mohon doanya berikan barokah Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Terima kasih. Kalau misalnya mbak-mbak nanti sudah lulus gitu ya, jadi silaturahim kepada pondok, mungkin yang sudah pondok lama maupun sebelum di sini itu tetap dijaga silaturahimnya dengan kiai, dengan pak yai, pengasuh dan semuanya, supaya ilmu yang sudah kita dapatkan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Kalau cuman belajar saja itu kan sudah berhenti. Tapi kalau kita lanjutkan sampai nanti selamanya itu kan akan menjadi ya simpanan tabungan lah untuk kita gitu. Jadi saya juga banyak ya belajar itu kan nggak cuma di sini, nggak cuma di sana. Ya semoga yang sudah kita tanam, yang sudah kita pelajari mungkin dari MTS ya, mulai MTS atau mungkin dari kecil, mungkin ada yang dari kecil ya itu tetap dijaga supaya lebih barokah lah, betul nih. Ya terima kasih untuk doanya, Fatihahnya Bapak semua. Mungkin itu saja, sampai ketemu di ujian. Sampai ketemu di ujian. Sebentar saya tutup dulu. Tadi sampai mana?
Allah ta'ala. Fallahu ta'ala yasma'u dzata Zaidin wa la na'rifu kaifiyata ta'alluqi sam'i biha wa laisa al-muradu wallahu a'lam. Bisawab. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqi'alana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqi'alana wa qarabati lana fi dinina.